Oke teman-teman, selamat datang di video penjelasan kami mengenai global warming. Nah, kita tentu tahu bahwa global warming sedang marak-maraknya terjadi di lingkungan hidup sekitar kita. Apalagi belakangan ini ada kejadian di India yang sampai mengakibatkan aspalnya meleleh. Nah, dilihat dari situ, kita tentu saja tahu bahwa global warming ini sangat-sangat berbahaya dan memiliki dampak negatif kepada kehidupan di bumi, yang bahkan bisa menyebabkan sebuah aspal meleleh. Nah, secara singkatnya, global warming sendiri adalah peningkatan suhu permukaan bumi yang dapat mengakibatkan menaiknya suhu permukaan air laut dan suhu permukaan bumi itu sendiri. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari global warming itu sendiri. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak global warming. Ada 3 dampak-dampak global warming yang sering terjadi, dan di sini saya akan menjelaskannya. Oke, dampak pertamanya yaitu melelehnya es di kutub. Es yang meleleh bisa membawa dampak meningkatnya permukaan air laut. Salah satu dampak negatif dari pemanasan global yaitu terlihat dengan jelas adalah dari melelehnya es yang berada pada kutub. Dapat juga dilihat dari perbandingan 2 gambar ini, yaitu satu kutub yang dulu dan satu kutub sekarang. Oke, dapat dilihat di sini bahwa di sebelah kanan itu adalah kutub sekarang. Dapat dilihat bahwa es di kutub sekarang sangat-sangat menipis disebabkan oleh global warming yang sedang marak dibandingkan dengan kutub yang dulu yang banyak saljunya. Oke, dampak kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut. Dengan meningkatnya permukaan air laut akan membuat banyak negara di dunia menjadi tenggelam. Seiring dengan semakin banyaknya permukaan es di kutub yang meleleh, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut di dunia. Permukaan air laut saat ini sudah meningkat sekitar 8 inci sejak tahun 1870, dan tentunya angka tersebut akan terus meningkat pesat lagi. Oke, dampak terakhirnya akan saya jelaskan yaitu terjadinya gelombang panas. Gelombang panas bisa menjadi penyebab utama dari kebakaran hutan seiring dengan meningkatnya suhu permukaan bumi. Salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadi gelombang udara panas. Gelombang udara panas ini bisa membuat suhu suatu daerah akan meningkat secara drastis dan bisa membuat terjadinya kebakaran hutan. Jika kebakaran hutan sudah terjadi, maka akan sangat sulit untuk dipadamkan. Salah satu penyebab dari kebakaran hutan yang terjadi pada Januari 2020 lalu adalah dikarenakan adanya gelombang panas yang melanda seluruh kontinen Australia. Nah, kira-kira begitulah dampak-dampak dari global warming. Dan tentunya dari dampak tersebut kita butuh solusi untuk mengatasi global warming. Baiklah, di sini saya akan memberikan solusi cara menangani pemanasan global. Solusinya diantaranya adalah menggunakan kendaraan umum, menghemat air, mengurangi penggunaan CFC, dan melakukan reboisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi yang pertama, yaitu menggunakan transportasi umum. Cara pertama mengatasi pemanasan global ialah membatasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat kamu bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Solusi kedua ialah menghemat air. Cara mengatasi pemanasan global selanjutnya adalah menghemat pemakaian air. Jangan mencuci piring dengan air yang mengalir terus-menerus. Jangan menggosok gigi juga dengan keran air yang mengalir, karena air yang akan terbuang dalam satu menit sekitaran 10 liter. Mandi menggunakan gaya yang terukur dan seperlunya daripada menggunakan shower atau air mengalir. Solusi yang ketiga adalah mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara yang ketiga ini adalah mengurangi pemakaian peralatan yang mengandung CFC atau chlorofluorokarbon yang merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin atau fluorin terikat kepadanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara, sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Dan solusi terakhir adalah menanam pohon. Cara mengatasi pemanasan global yang terakhir adalah dengan melakukan
penanaman pohon. Dengan menanam pohon, kita dapat mengurangi resiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak dari global warming yang dibahas sebelumnya. Oke, baiklah. Jadi kesimpulannya adalah global warming yang merupakan terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi memiliki banyak dampak. Tentu saja dampak-dampak tersebut adalah dampak negatif yang dapat memengaruhi kehidupan di bumi. Dampak-dampaknya sama seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Walaupun masih ada dampak lainnya, namun dari 3 dampak tersebut saja itu sudah dapat memberitahu kita bahwa dampak dari global warming ini sangat besar dan berbahaya. Dan tentu saja dari dampak-dampak tersebut kita membutuhkan yang namanya solusi untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Dan sudah kami jelaskan lagi, ada 4 solusi yang bisa dilakukan, yaitu dengan menghemat air, mengurangi penggunaan klorofluorokarbon atau CFC, dan mengurangi penggunaan kendaraan umum serta reboisasi. Sekiranya itulah yang bisa kami simpulkan dan saya simpulkan mengenai penjelasan yang sudah kami jelaskan di video animasi ini. Inilah saja video animasi kami mengenai penjelasan geografi materi global warming beserta dampak dan solusinya. Kami mohon maaf apabila videonya terlalu polos dan tidak menarik. Kami masih pemula dan banyak melakukan kesalahan. Kami harap di video animasi kami selanjutnya kami dapat melakukan yang lebih baik lagi. Kami sungguh mohon maaf. Sekian, terima kasih sudah menonton teman-teman semua.